Ini saya baru saja menerima notifikasi via email dari Traveloka Paylater yang menyatakan bahwa limit saya dan level saya di Traveloka Paylater itu turun. Kenapa limit maupun level Traveloka Paylater saya turun? Nah, di sini kita akan bahas selengkapnya. Halo, selamat datang di channel Majek. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Traveloka Paylater. Seperti di intro video tadi, kalian lihat bahwa limit Traveloka Paylater saya maupun levelnya itu menjadi turun. Saya akan bagikan pengalaman saya kenapa level maupun limit Traveloka Paylater saya ini bisa turun, agar teman-teman yang menggunakan Traveloka Paylater tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Oke, langsung aja coba kita klik di opsi Paylater. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ya, di limit Traveloka Paylater saya, limit saat ini adalah di Rp10.200.000. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada notifikasi kita telah mengalami penurunan satu level, yaitu ke level 4. Sebelumnya ada di level 5, yang mana itu limitnya mencapai Rp11.800.000 kalau tidak salah. Jadi di Traveloka ini ada terbagi menjadi 6 level. Nah, saya itu sebelumnya ada di level 5. Dan kenapa sekarang limit dan levelnya itu turun ya menjadi level 4. Nah, di sini ada alasan-alasannya ya. Ini dia cara-caranya. Nah, kalau di Traveloka Paylater itu kalian naik level itu sudah pasti limit kalian akan ikut naik. Gampangnya mungkin seperti ini. Di Traveloka Paylater itu kalau kalian naik level sudah pasti naik limit, dan jika kalian turun level sudah pasti juga akan turun limit. Panduan yang ada di sini menurut saya sama sekali tidak membantu. Nah, kita bisa lihat hindari hal ini agar tidak turun level. Pemakaian limit tidak sehat, terlambat melakukan pembayaran tagihan, dan ketiga jarang menggunakan Paylater. Dan kenapa menurut saya itu tidak berguna dan tidak membantu sama sekali? Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada kalian di sini ya, histori saya transaksi menggunakan Traveloka Paylater sudah memenuhi instruksinya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di jumlah tagihan saya ini tidak ada, yang artinya saya melakukan pembayaran tagihan tepat waktu. Yang artinya kesalahan saya bukan ada di poin tersebut. Nah, coba kita ke poin berikutnya, yaitu jarang transaksi di Traveloka Paylater katanya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini di daftar transaksi saya, di sini saya dengan aktif melakukan transaksi pakai aplikasi Traveloka untuk melakukan pembelian tiket travel. Ini saya tunjukkan sebagian histori transaksinya, bahkan sampai orang petugas loket travelnya aja sampai kenal gitu. Dan di setiap bulan selalu ada transaksi gitu ya. Transaksinya itu antara 1 sampai 2 juta, nggak pernah lebih dari 3 juta gitu ya, maksimal di 2,5 juta aja. Kenapa saya cuma pakai limitnya di 2,5 juta aja maksimal, sedangkan dari total limit itu ada di 10 jutaan. Karena itu adalah salah satu syarat agar kita tidak turun level, yang mana kita harus menjaga kredit kita itu tidak lebih dari 75%. Jadi kalian yang punya kebiasaan memakai limit Traveloka Paylater itu hajar kanan gitu ya, atau sampai habis, itu udah pasti kalian limitnya akan tidak bakal naik-naik. Atas dasar itu saya menggunakan limit Traveloka Paylaternya hanya 25% aja dari total limit yang diberikan. Jadi semua ketentuan sudah saya ikuti. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, untuk pemakaian maupun pembayaran ini kategori punya saya itu sehat. Dan anehnya di sini saya mendapatkan email dari Traveloka bahwasanya ada perubahan pada perhitungan level Paylater. Saya kira awalnya ini hanya himbauan kepada seluruh pengguna Traveloka Paylater karena ada sistem perhitungan yang baru gitu ya. Dan di email ini ada bahwasanya itu kata-kata pertahankan level Anda. Nah, saya kira saya itu tidak naik limit maupun turun limit ataupun turun level gitu ya, melainkan hanya tetap yaitu di level 5. Dan di sini juga udah dibahas ya di email ini bagaimana cara mempertahankan level maupun limit Traveloka Paylater. Semua syarat dan ketentuan yang mereka berikan sudah saya ikuti, tapi nyatanya level maupun limit Traveloka Paylater saya tetap turun. Nah, karena atas ketidakpuasan tersebut, atas dasar tersebut saya langsung coba mengajukan pertanyaan kepada pihak Traveloka Paylater ya. Langsung saya hubungi. Disclaimer dulu, saya tidak mempermasalahkan limit maupun level Traveloka Paylater saya itu turun, yaitu terserah mereka sebagai yang punya penyedia jasa gitu. Rekaman pembicaraan dengan customer service Traveloka Paylater tidak saya lampirkan. Nanti saya akan langsung aja ringkaskan isi hasil pembicaraannya. Pertanyaan saya ke pihak Traveloka yang pertama, kenapa level dan limit saya bisa turun? Jawabannya sama persis seperti yang 3 poin tadi yang udah saya bacakan, yang tidak boleh dilakukan agar limit Traveloka Paylater
kalian tidak turun. Karena ketiga poin tersebut sudah saya penuhi, jadi saya bilang ke customer service-nya agar coba cek data transaksi saya. Setelah beliau cek, di situ dia melihat bahwa transaksi saya rutin, kayak transaksi di Traveloka, terus saya juga melakukan pembayaran tepat waktu, dan yang ketiga, saya menggunakan limit Traveloka PayLater itu secara sehat. Karena tanda-tandanya kan terlihat, kita juga bisa ngecek gitu ya di aplikasi Traveloka PayLater kita. Dan ya ini gitu, saya tetap mendapatkan email pemberitahuan bahwa limit maupun level di Traveloka PayLater saya mengalami penurunan. Oh iya, dari pihak customer service Traveloka PayLater-nya, mereka akan mencoba membantu menanyakan kepada pihak analis ya dari Traveloka PayLater atau PT Catur Nusa Sejahtera, dan jawabannya udah ketebak ya, bahwa ini adalah keputusan dari pihak internal kami. Maksudnya dari pihak analis dari Traveloka PayLater-nya. Maksudnya kan gini ya, mereka punya aturan, kita ikutin aturan mereka. Kok kita kena hukum gitu? Harusnya kan yang dihukum adalah orang yang nggak ikut aturan. Jadi wajar saja kalau pengguna Traveloka PayLater itu tidak banyak. Nah, di sini kalaupun limit kita sudah turun ya gitu, kita tetap masih bisa gunakan limit Traveloka PayLater-nya untuk transaksi. Selama akun kalian itu belum dibekukan, kalian masih bisa melakukan transaksi di Traveloka PayLater. Dan satu lagi kekurangan dari Traveloka PayLater ini ialah bunganya yang lumayan besar. Bunganya itu mulai 2 sampai 3%-an lebih gitu ya, bahkan untuk tenor yang 30 hari atau 1 bulan sekalipun. Kalian bisa lihat sendiri ini ya, proses transaksi saya ingin melakukan pembayaran tiket gitu ya menggunakan Traveloka PayLater. Masih bisa ya, ini limit Traveloka PayLater-nya dipakai untuk transaksi gitu ya, untuk beli tiket walaupun level maupun limitnya itu turun. Walaupun limit Traveloka PayLater saya masih bisa digunakan seperti biasa mungkin, tapi kedepannya kalau saya ingin melakukan transaksi di aplikasi Traveloka, saya akan menggunakan metode pembayaran kartu kredit aja. Mungkin di video berikutnya saya akan buatkan tutorial bagaimana cara menghapus data di Traveloka PayLater, karena ya udah saking nggak pengen pakai lagi Traveloka PayLater, jadi lebih baik dihapus aja. Padahal Travelokanya sendiri ini merupakan aplikasi tempat kita melakukan pembelian tiket pesawat, hotel, travel, bahkan bisa dibilang nomor 1 yang terbaik di Indonesia. Tapi kalau untuk PayLater-nya, wah kacau dah. Memang orang itu nggak ada yang bisa jago di semua hal ya. Contohnya aja Traveloka gini, PayLater-nya kacau kayak gini kan. Oke, segitu aja videonya. Tidak ada maksud dalam video saya untuk menyinggung ataupun menyudutkan pihak manapun. Ini hanya murni berdasarkan pengalaman saya saja sebagai pengguna dari aplikasi tersebut. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like jika suka video ini atau dislike jika tidak suka. Terima kasih.